Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Bu Linda Putri Nadia SEMSC dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, saya dan teman-teman dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada Doni Yuda Pratama, NIM 132, Farhansyah Farudin, NIM 149, Firda Nur Azizah, NIM 151, dan Mikael Kevin Sulistian, NIM 504. Pengertian Sistem akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem informasi akuntansi manajemen yang menyajikan data keuangan berdasarkan tanggung jawab tiap manajer atas aktivitas, biaya, dan pendapatan di bawah wewenangnya. Tujuannya untuk menilai kinerja, membantu pengendalian, serta mendukung perencanaan manajemen agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk membantu manajemen dalam mengendalikan biaya, menilai kinerja, serta memotivasi manajer agar bertanggung jawab terhadap aktivitas di bawah wewenangnya. Selain itu, informasi ini juga berguna dalam penyusunan anggaran, pengelolaan aktivitas yang menambah nilai, dan pengurangan biaya yang tidak bernilai tambah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasional organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban itu di sini ada tradisional, activity based, dan sistem biaya standar. Di mana tradisional ini dia memfokuskan pengendalian terhadap konsumsi sumber daya oleh responsible manager. Jadi di sini outputnya sumber daya, di mana nilai sumber daya yang dikonsumsi merupakan biaya. Dari sumber daya ini kita beralih ke aktivitas atau bisa disebut dengan activity based responsibility accounting yang memfokuskan pengendalian terhadap aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya, di mana aktivitas mengkonsumsi sumber daya itu bisa dihitung dari aktivitas produksi sampai dengan end user, atau sampai barang itu diterima oleh konsumen. Dari aktivitas itu, muncul suatu produk yang membutuhkan sistem biaya standar. Akuntansi manajemen tradisional yang menetapkan pengendalian terhadap harga pokok produk atau produk cost, berarti di sini produknya ini membutuhkan atau memerlukan aktivitas. Yang pertama ada responsibility accounting informasi, merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang kedua ada responsibility accounting information, merupakan dasar untuk menganalisis prestasi manajer dan motivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Yang ketiga ada responsibility accounting information, merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen. Baik, selanjutnya ada konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi manajemen pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan biaya dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Aktiva biaya dan pendapatan terkendalikan. Aktiva biaya dan pendapatan terkendali adalah aset biaya dan pendapatan yang secara signifikan dapat dipengaruhi oleh seorang manajer dalam jangka waktu tertentu. Contohnya termasuk gaji pegawai, biaya perawatan, situs web, atau pendapatan dari divisi yang dikelola manajer tersebut. Aktiva terkendali, aset yang keputusannya berada di bawah wewenang manajer. Contohnya persediaan bahan baku di pabrik, mesin di departemen produksi, atau piutang dari pelanggan yang dilayani oleh manajer tersebut.
Biaya terkendali biaya yang muncul sebagai akibat langsung dari keputusan yang dibuat oleh seorang manajer. Contohnya adalah biaya gaji karyawan yang ia pimpin, biaya listrik untuk departemennya, atau biaya pengiriman barang yang ia tangani. Pendapatan terkendali, pendapatan yang timbul dari operasional yang berada di bawah kendali manajer. Contohnya pendapatan dari penjualan produk yang dihasilkan oleh departemen yang ia pimpin, atau pendapatan yang dari layanan yang ia sediakan. Asumsi perilaku dalam sistem akuntansi dalam pertanggungjawaban. Pertama, pengelolaan berdasarkan penyimpanan manajemen by exception merupakan pengendalian operasi sebagai efektif yang memadai. Yang kedua, pengelolaan berdasarkan tujuan manajemen by objective akan menghasilkan anggaran yang disepakati, biaya standar, sasaran organisasi, dan rencana yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan kompetisi. Baik, selanjutnya rekayasa informasi akuntansi pertanggungjawaban. Rekayasa informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan data keuangan yang berkaitan dengan biaya, pendapatan, dan aktiva yang berada di bawah kendali manajer untuk tujuan evaluasi kinerja dan perencanaan. Proses ini melibatkan pengaitan informasi akuntansi langsung kepada manajer pusat tanggung jawab yang berwenang, dengan tujuan utama mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Komponen utama ada 4. Yang pertama, pusat tanggung jawab. Organisasi yang dibagi menjadi beberapa pusat tanggung jawab, seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Yang kedua ada pengendalian biaya. Sistem ini secara spesifik bertujuan untuk mengendalikan biaya dengan menghubungkannya langsung ke manajer yang bertanggung jawab atas biaya tersebut. Yang ketiga ada pengukuran kinerja. Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur kinerja manajer dan membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang keempat ada perencanaan dan keputusan. Informasi dari masa lalu untuk evaluasi kinerja dan masa depan untuk perencanaan. Digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan termasuk penyusunan anggaran. Simpulan, informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi manajemen yang menyajikan data keuangan berdasarkan tanggung jawab tiap manajer atas biaya, pendapatan, dan aktiva di bawah wewenangnya. Sistem ini membantu pengendalian biaya, penilaian kinerja, serta perencanaan agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Dengan menerapkan prinsip manajemen by objektif dan manajemen by exception, sistem ini mendorong kerjasama manajer, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di forum diskusi Sunan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.